Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin tanggal 19 Desember hingga tanggal 23 Desember 2023. Ya, atau sinyal untuk 1 minggu ke depan. Oke, di sini kita udah ada beberapa analisa di sini. Pertama kita ada analisa intraday dan analisa swing, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa, ada XAUUSD, ada US 100, Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc, kemudian USD Japan Yen. Jadi ini macam-macam ya. Ini tapi rata-rata lebih ke swing ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada XAUUSD, kita analisa dari time frame M30 hingga H1. Kita ambil posisi buy di sini karena adanya breakout structure daily, teman-teman. Jadi untuk ini kita ambil posisinya swing ya untuk XAUUSD. Kemudian untuk US 100 kita masih wait and see karena kita masih ada posisi buy di sana. Jadi ini kita masih ada wait and see dulu. Untuk US 100 atau US Tech kita masih ada posisi buy di sini. Yang jelas posisi buy di sini kita sudah pasang trailing stop ya atau break even point dengan kita pindahin stop loss itu di entry ya. Itu stop loss atau entryan dari minggu lalu gitu. Dan kita juga udah TP partial juga. Ini di sini masih sama untuk keterangannya masih change of character atau coach. Kemudian di sini Euro USD kita mulai entry di sini. Kita analisa dari time frame 33H4, kita ambil posisi buy karena sudah adanya fair value gap daily ya. Jadi ada kemungkinan ada potensi dia akan mencapai ke area itu. Kemudian di GBP Japan Yen ini kita ambil posisi sell, tapi yang jelas ini posisinya ini berbeda dengan posisi sell yang minggu lalu karena di minggu lalu posisi sell kita tidak terjemput, teman-teman. Di sini keterangannya masih coach dan breakout structure. Untuk USD Swiss franc kita analisa dari time frame 15 hingga H4. Di sini kita masih wait and see untuk USD Swiss franc. Posisinya masih sama, masih coach dan breakout structure. Kemudian di USD Japan Yen kita ambil posisi sell sekarang. Ini masih coach dan breakout structure dan fair value gap untuk USD Japan Yen. Posisi masih sama dengan yang ada di minggu lalu. Oke, di sini di XAUUSD kita pasang buy limit di 1777.148, kemudian stop lossnya di 1771.953, TP di 1824.555. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $5,2. Recent reward 1/9 dan expired sampai 24 Desember. Kemudian buy limit di Euro USD di 1.05379, kemudian stop lossnya di 1.5209, kemudian TP di 1.07365. Resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $1,7. Recent reward 1/11 dan expired sampai 24 Desember 2022. Kemudian di GBP Japan Yen kita sell limit di 167.163, stop lossnya di 167.755, TP di 163.069, dan resikonya sekitar $4,44. Desain reward 1/6 dan expired sampai 26 Desember 2022. 24 ya maksud saya. Kemudian di USD Japan Yen kita sell limit di 141.216, stop lossnya di 141.924, TP di 133.716, dan resiko lossnya per 0,01 lot sekitar $5,31. Recent reward 1/10 dan expired sampai 24 Desember 2022. Oke, jadi seperti biasa yang saya ingatkan selalu untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tersentuh stop loss, jadi resikonya cuma 1% ya dari equity. Misal modal 1000, resiko 1% ya berarti $10 gitu. Kemudian di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking. Jadi partial profit taking di sini kita bisa lakukan ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Misal di sini untuk Euro USD ini kan jarak antara entry ke stop loss itu sekitar 17 pips atau 170 poin. Ketika harga sudah running profit 17 pips atau 170 poin, kita bisa pindahin stop lossnya ini ke entry gitu. Dan sekaligus itu untuk mengamankan
sebagian kita bisa mengurangi resiko juga gitu. Jadi untuk mengamankan keuntungan kita bisa lakukan TP parsial ya teman-teman. Tadi sekaligus jadi tadi kan kita pindahin stop lossnya di entry ya atau break even point. Nah di sisi lain kita juga bisa TP parsial. Jadi misal teman-teman open posisinya 0,06 kita bisa TP 0,03 atau kalau teman-teman open posisinya 0,04 kita bisa TP 0,02 gitu dan seterusnya teman-teman. Lalu untuk analisanya bisa swap kanan aja di sini. Di sini ada XAUUSD, kemudian ada US100 atau US Tech dan ada Euro USD. Lalu di sini ada GBP Japan Yen dan ini adalah sinyal minggu lalu yang tidak terjemput dan ini adalah sinyal yang sekarang. Kemudian di sini ada USD Swiss franc, kita masih wait and see. Di sini belum ada pergerakan yang cukup bagus. Kemudian di USD Japan Yen kita masih menunggu gitu. Ini posisi udah bagus. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu, terus kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke sini saja. Oke. Oke, di sini kita sudah ada di XAUUSD atau gold. Kalau kita perhatikan ini di time frame H4 ya teman-teman ya. Di time frame H4 di sini harga sudah break up structure ya di sini ya. Harga sudah break up structure dan di sini harga belum break up structure ya. Kalau kita perhatikan dia seperti mau break up structure tapi belum benar-benar valid break ya. Ini kalau kita perhatikan lebih detail dia memang masih belum valid untuk break ya. Walaupun di sisi lain dia sudah break ya. Nah, jadi belum ada candle yang terbuka di atas swing high sebelumnya. Jadi ini hanya posisi close saja di sini, close candle, dan dia tidak ada candle yang terbuka full di atas area swing high sebelumnya. Jadi kita belum berani gini disebut breakout structure ya. Kita masih pakai yang sebelumnya di sini, berarti fokus kita di sini untuk dari swing low masih kita pakai yang di sini dan swing high masih kita pakai yang di sini. Nah, ketika kita tarik Fibo dari sini ke sini, dia masih ada potensi untuk melakukan penurunan. Dan di sini kita masih ada POI di sini ya teman-teman ya. Ini patut ditandai. Siapa tahu nanti kalau yang di sini kena stop loss, kita bisa ambil posisi buy di area POI ini. Nah, di sini kita ambil posisi buy untuk intraday ya teman-teman ya. Kita pindah ke H1. Kalau di sini kan H4 POI. Kalau di H1 atau di M30-nya, nah di sini kan kita bisa lihat adanya order block ya. Order block yang terbentuk di sini setelah dia swap liquidity ya. Ini kalau kita perhatikan di sini ada liquidity area ya. Oh ternyata kemarin kita tersentuh stop loss teman-teman. Jadi di sini adalah sinyal atau analisa kita sebelumnya dan harga menyentuh stop loss ya di sini ya. Oke. Nah di sini kan harga menyentuh stop loss dan kalau kita perhatikan di sini ternyata jadi area inducement atau area liquidity gitu. Kalau di sini jadi area liquidity, berarti di sini juga jadi area liquidity juga atau area inducement juga. Nah, seperti ini. Otomatis di sini harga sudah swap liquidity ya, teman-teman. Ketika harga sudah swap liquidity dan di sini kita perhatikan di sini juga ada potensi dia untuk break area ini, menciptakan change karakter. Oke. Setelah dia menciptakan karakter di sini, ada kemungkinan dia untuk koreksi terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat ada potensi dia akan koreksi masuk ke order block di time frame M30 ya, tepatnya di sini, teman-teman. Oke, jadi ini kita tunggu aja, teman-teman. Untuk posisi entry-nya kita pakai setengah dari ukuran order block itu sendiri, teman-teman.
Oke. Next kita lihat di US 100. Di US 100 nampaknya dia harga sudah menyentuh stop loss plus kita di sini. Kita ambil stop loss di entry ya. Kita udah pasang stop loss di entry di sini. Oke, jadi kita sudah tersentuh stop loss plus. Terus setidaknya kita udah TP parsial ya, karena harga sudah masuk di risk entry buat 1/1. Udah saya share juga di grup tentunya untuk saran untuk TP parsial dan pindahin stop lossnya di entry. Kemudian di time frame H4, nah di time frame H4 sendiri di sini swing low masih kita lihat dari sini ke sini, karena di sini harga belum adanya breakout structure ya, belum adanya breakout structure yang valid, jadi kita masih pakai swing low-nya itu dari sini ke sini. Nah, di sini ada potensi dia masuk ke area OTE. Ini kan time frame H4 ya, atau time frame daily lah gitu. Jadi change karakternya di sini terbentuk di time frame daily, teman-teman. Kalau di sini kita perhatikan, di sini ada order block daily, teman-teman. Cukup gede, teman-teman, untuk area order block daily ini. Kita bisa tandai terlebih dahulu. Ini kan order block dari fair value gap. Jadi untuk daily dia cukup gede ya, teman-teman, yang di sini ya. Kita bisa pindah ke H4 terlebih dahulu. Setelah kita pindah H4, kemungkinan dia akan masuk ke order block H4. Nah, kalau sudah masuk order block H4 di sini udah mulai cukup kecil ya, teman-teman. Ada potensi dia masuk ke area ini. Atau bisa juga dia swap liquidity dengan ambil area order block yang berada di sini. Oke, mungkin kita coba lihat dulu di sini di H1. Di H1, nah kemungkinan dia akan mencoba untuk masuk ke area ini juga. Oke, jadi perlu diwaspadai ya, ini masih POI teman-teman, belum sinyal untuk US 100-nya. Oke, ini kita tarik dulu, mungkin minggu depan kita bisa entry lagi di sini. Jadi ini yang lebih aman sih, lebih aman kita tunggu aja di sini teman-teman. Tapi kalau yang nggak sabar, kita bisa lihat pergerakannya ketika harga masuk ke area sini, apakah sudah ada konfirmasi. Kalau ada konfirmasi kita bisa entry buy gitu. Kalau untuk ambil posisi sell, saya rasa belum waktunya teman-teman, karena dia masih jauh dari area supply yang berada di sini. Oke, next kita lanjut ke Euro USD. Di Euro USD di sini harga sudah adanya masuk ke area konservatif POL untuk ambil posisi sell sebenarnya di sini. Ini untuk di supply daily teman-teman. Yap, ini di supply daily. Kalau teman-teman perhatikan, harga sudah adanya rejection candle ya. Otomatis harga rejection candle terbentuk di time frame daily. Berarti adanya koreksi teman-teman. Kalau kita lihat di time frame daily-nya, dia memang sudah ada konfirmasi untuk bullish ya teman-teman ya. Di sini kita perhatikan, ini lower low, ini lower high. Lower low, harga sudah break di sini, menciptakan higher high. Di sini juga break. Di sini ada higher high, kemudian jadi higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, seperti ini. Jadi memang di sini ada kemungkinan dia akan koreksi ya. Untuk koreksi mungkin sedalam-dalamnya untuk koreksi kita bisa lihat tarik Fibo dari sini ke sini. Mungkin bisa masuk ke area Fibo 50 atau ke di sini ada area imbalance atau fair value gap. Kita bisa tandai dulu. Di sini juga di bawahnya ada order block. Kita bisa lihat ke H4. Apakah imbalance-nya ini benar-benar valid ya? Oke, imbalance di sini benar-benar valid ya untuk di H4. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa turun. Oke, di sini kita ambil posisi buy untuk intraday juga, teman-teman kalau kita perhatikan. Jadi untuk TP juga tidak panjang-panjang banget. Kita ambil TP masuk ke area konservatif POE, kemungkinan kalau ini bisa berhasil besok naik ya, dia ambil buy limit, kemudian naik, kita bisa ambil posisi sell di sini, teman-teman. Oke, di sini kita perhatikan, di sini ada yang fair value gap juga. Ini kita pindah ke H1. Di sini ada fair value gap cukup black bar.
Terus di sini kita bisa ambil order block di time frame H1 ya di sini. Nah, di sini kan ada order block H1, kita bisa ambil posisi buy limit di sini ya untuk range antara buy limit dengan stop loss itu 1 kali jarak untuk order block, teman-teman. TP juga nggak jauh-jauh banget. Jadi ini masih bagus ya karena area order block di sini letaknya berada di bawah fair value gap gitu. Oke, next kita lanjut ke GBP Japan Yen. Nah, di sini di GBP Japan Yen kita cukup mengecewakan ya di sini ya karena harga tidak menyentuh area sell limit kita. Padahal sedikit lagi untuk menyentuh area sell limit ya, teman-teman. Ini kita tunggu udah agak lama loh, teman-teman, dari 29 November hingga 15 Desember. Kurang lebih ya setengah bulan ya. Ini memang area untuk swing posisi sell karena di sini memang sudah ada konfirmasi ya. Untuk time frame daily-nya dia sudah ada konfirmasi bahwa di sini harga sudah ada change karakter di sini. Nah, harga sudah terbentuk suatu konfirmasi bahwa dia akan bearish karena di sini ada higher high, higher low, higher high. Kemudian harga break di sini ya, harga break menciptakan lower low. Setelah menciptakan lower low, harga mulai koreksi ya. Nah, di sini saya takutkan kalau kemarin kita entry di sini pasti kena stop loss juga seperti di sini. Maka dari itu kita ambil area order block di atas equal high gitu. Tapi sayang sekali karena kita terlalu tinggi, jadi kita tidak tersentuh untuk area order blocknya. Jadi harga cuma swap liquidity saja, tapi dia tidak ambil area order block di sini. Dan di sini kita coba ambil posisi sell ya, teman-teman. Kita bisa pindah ke H1 untuk lihat market structure-nya. Nah, di sini market structure-nya dia sudah ada konfirmasi untuk bearish. Di sini higher high, higher low, higher high. Harga sudah break di sini menciptakan lower low, kemudian di sini lower high. Dikonfirmasi lebih valid lagi di sini harga sudah break up structure. Jadi sudah ada dua konfirmasi di sini, ada change character dan ada break up structure. Setelah ada dua konfirmasi di sini, kita bisa asumsikan untuk ambil posisi sell di area order block di sini. Kita bisa ambil tarik Fibo dari lower high ke lower low. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa kita berada di area equilibrium atau di bawah area OTE. Yang jelas di sini masih ada fair value gap juga yang belum tertutup. Jadi ada potensi dia akan terus naik ya, masuk ke area order block dan melanjutkan penurunan. Jadi nggak usah khawatir kalau kemarin ketinggalan. Kita akan coba entry lagi di sini. Kita masih bisa dapat risknya reward 1/6. Next kita di GBP USD Swiss franc ya. Di USD Swiss franc kita masih wait and see di sini. USD Swiss franc kita kemungkinan dia memang akan naik, teman-teman. Dia akan menuju ke area strong resistance di sini atau strong supply di sini. Kemudian di sini terbentuk area order block. Order block yang pertama di sini dan order block yang kedua ada di sini. Nah, jadi kemungkinan dia memang akan menargetkan area order block di sini untuk melanjutkan kenaikan baru melanjutkan penurunan. Kalau kita perhatikan di time frame lebih tinggi, di time frame H1 daily maksud saya, di time frame daily dia memang sudah ada konfirmasi untuk bearish ya di sini ya. Kita perhatikan di sini terjadinya lower higher low, higher high, higher high, higher low, higher high, dan kemudian harga sudah break up structure di sini dan change character juga. Berarti sudah ada dua konfirmasi valid untuk melanjutkan penurunan. Kita pindah ke H4. Di H4 sendiri kalau kita perhatikan dia memang ada kecenderungan untuk adanya koreksi untuk naik dulu sebelum melanjutkan penurunan. Dan kalau kita perhatikan dia memang adanya rebound ya atau tactical rebound setelah masuk ke area demand ya. Ya, minor demand di area ini, teman-teman. Ini juga ada breakout structure, otomatis dia akan masuk ke area support di sini, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat adanya konfirmasi untuk buy ya, teman-teman. Tapi kita tidak mau ambil pusing atau ambil posisi buy di sini. Karena kita lihat market structure-nya di time frame lebih tinggi itu lebih rawan ya untuk di buy. Jadi kita lebih baik tunggu untuk ambil posisi sell.
Oke, next kita lihat di USD Japan Yen. Di USD Japan Yen ini cukup bagus sebenarnya untuk ambil posisi sell, tetapi kalau kita perhatikan di sini adanya cukup keraguan untuk ambil posisi sell di atas karena bisa saja ini adalah area yang tidak mungkin terjangkau gitu. Oke, kita perhatikan di sini ada fair value gap di H1 dan di sini ada order block ya. Di sini otomatis liquidity, teman-teman. Di sini otomatis liquidity. Liquidity inducement atau biasa disebut trendline juga, trendline liquidity juga bisa. Dan di sini ada order block, teman-teman. Nah, sayangnya order block yang berada di sini itu berada di bawah fair value gap juga. Persis malah nggak terlalu jauh ya. Fair value gap di area ini tidak terlalu jauh. Kita coba ke H2. Sebetulnya ada penampakan lain. Oke, di H2 ada order block yang cukup kuat sebenarnya di sini, tapi harga masih kurang bagus, teman-teman. Di sini fair value gap, di sini order block. Oke, jadi kalau kita mungkin bisa lihat nanti ya ketika harga mulai naik masuk ke area yang pertama ini, kalau dia ada konfirmasi melanjutkan penurunan, kita bisa ambil posisi sell. Kalau nggak ada, kita jangan ambil posisi sell. Bisa saja dia akan terus naik seperti ini. Seperti ini. Jadi kita lebih baik tunggu ya kalau ada konfirmasi sell seperti chess karakter perubahan dari bullish ke bearish seperti dia break dari higher low-nya sebelumnya. Kita mungkin bisa ambil posisi sell ya. Yang jelas kita lihat dulu di time frame kecilnya seperti M15 atau M30. Oke, mungkin cukup sekian dari video kita kali ini, dari video analisa kali ini. Semoga bermanfaat dari video-video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.